Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba'd. Dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya adalah tidak ada satu amalan yang lebih banyak menggugurkan dosa-dosa seorang hamba dari rasa al-huzn dan rasa al-ham. Apa itu al-huzn dan apa itu al-ham? Al-huzn artinya kesedihan. Al-ham artinya kegundahan. Gundahan. Al-gham, kegundahan yang sangat dalam yang ia rasakan pada saat itu. Jadi kalau al-hazan, kesedihan tentang masa lalu. Kemudian kalau al-gham, itu kesedihan di hari-hari ini yang dia lalui gitu. Adapun al-ham, kegelisahan, kegundahan di hari ke depan. Ternyata dalam syariat Islam bahwa hal-hal itulah ternyata yang sangat lebih besar bisa menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Maksudnya apa? Ketika seseorang ditimpa musibah, kemudian akhirnya ia sedih, ia menjadi gundah. Maka ternyata hal itulah yang lebih banyak menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita bersedih, sabar saja, ternyata kesedihan itu banyak menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kena lagi ujian tentang masa depan atau hari esok atau hari ini dan seterusnya. Kemudian kita menjadi gundah, gelisah dan seterusnya. Tapi kita bersabar, ternyata kesabaran di balik itu semua adalah satu amalan yang paling banyak menggugurkan dosa-dosa. Dan ternyata nanti orang yang paling bahagia di hari akhir adalah ia yang paling banyak ujiannya di dunia, tapi ia bisa bersabar. Dan ternyata orang yang seperti itu adalah orang yang paling bahagia kelak di hari akhir. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan saat Allah perlihatkan satu pahala yang sangat besar. Semua orang, semua manusia saat itu di sana bertanya-tanya, ini pahala siapa? Pahala amal apa ini? Sangat besar sekali. Bahkan semua manusia saat itu mengharapkan agar mereka lah yang mendapatkan pahala itu. Ternyata yang disampaikan adalah mana mereka-mereka yang dahulu di dunia banyak ujiannya. Kemudian mereka mau bersabar. Jadi saat ada musibah kemudian kita sedih, ketahuilah di balik kesedihan itu ada satu amal yang mana amal itu adalah amal yang paling banyak membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Dari ujian itu. Makanya dalam hadis yang sahih, sahabat itu radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasul. Kalau tidak salah sahabat ini adalah Abdurrahman bin Auf.
bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak ujiannya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya, tsummal amsal fal amsal." Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian mereka yang semisalnya, dan kemudian mereka yang semisalnya lagi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Kullama ishtadda dinu ahadin." Setiap kali agama seseorang itu kuat, ishtadda bala'uhu, akan lebih kuat juga ujian-ujian yang akan menghampirinya. Wa kullama kana fi dinihi min riqqatin, dan setiap agamanya itu ada sedikit riqah itu tipis, mungkin lemah gitu, maka akan seperti itu juga lah ujiannya. Poinnya adalah lanjutan hadis setelah ini. Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, menyambung hadisnya. Wa ma yazalul abdu bil bala hatta yamshiya al ardi ma alaihi khatiyah. Saat senantiasa seorang hamba itu diuji lagi. Selama seorang hamba selalu berada pada ujian, ternyata hal itu adalah agar Allah Subhanahu wa taala membuatnya berjalan di muka bumi ini tanpa memiliki kesalahan dosa. Jadi artinya ternyata kemarin ada yang bertanya tentang fatherless, fenomena bahwa negeri kita Indonesia adalah negeri ketiga urutan yang mengalami fatherless. Artinya generasi kita ini mengalami fenomena fatherless di mana dia tidak mendapatkan sosok ayah, baik karena wafatnya atau karena perceraiannya atau karena ada tapi mengabaikan putra-putrinya. Fatherless. Ternyata negeri kita itu adalah urutan ketiga yang menangani atau merasakan musibah fatherless ini. Nah, sehingga ada seorang ibu yang bertanya, orang-orang sosial gitu, kalau begitu kita ini terbebani dengan hadirnya hal-hal seperti ini. Akhirnya kita yang harus mendidik anak-anak, kita yang harus seperti ini, kita yang harus seperti ini, kita yang harus seperti ini. Kemudian akhirnya kita sampaikan, itu su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sampaikan hadis ini, bahwa tidaklah seorang hamba berada dalam ujian, kemudian diuji lagi, kemudian diuji lagi. Sebenarnya yang Allah inginkan, hikmah di balik itu adalah agar orang ini berjalan di atas bumi itu tanpa memiliki kesalahan. Jadi di balik ujian itu adalah pengguguran dosa, pembersihan diri, pembersihan jiwa. Sampai akhirnya orang itu di dunia ini tanpa memiliki kesalahan. Dan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat kembali kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, hendaknya kita menjadi orang yang tidak terlalu gelisah dengan yang namanya ujian, tapi gelisah itu termasuk satu tanda normalnya seorang hamba kan gitu. Tapi setidaknya saat mendengarkan hadis-hadis ini, itu bisa menjadikan kita semakin kokoh, semakin kuat dan seterusnya. Dan semoga Allah menggolongkan kita dalam orang-orang yang berbahagia di dunia dan di hari akhir, karena bisa memiliki kesabaran saat ujian demi ujian itu datang. Mohon hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada tema tentang penyakit hati, dan kita sudah sampai kepada penyakit hati yang ke-12. Sebelumnya sudah kita bahas tentang penyakit hati yang pertama, yaitu syirkul akbar, syirik besar. Penyakit yang kedua adalah ar-riya, melakukan satu amalan untuk dilihat oleh orang lain. Juga ada sum'ah, melakukan amalan hanya ingin didengar oleh orang lain bahwasanya kita telah melakukan ini dan itu. Ingin didengar oleh orang lain bahwa kita telah melakukan ini dan itu. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa sebaik-baiknya amal adalah dia yang bisa menyembunyikannya. Itu lebih bagus. Tapi kita jawab juga bahwa tidak selamanya menyembunyikan amal itu adalah yang paling afdol. Enggak selamanya. Karena bisa jadi ada keadaan orang yang mau melakukan amal itu saat orang-orang tidak melihatnya. Akhirnya jangan salahkan orang lain berprasangka buruk kepadanya. Maka ada orang yang mengatakan dia nggak pernah mengerjakan ini, dia nggak pernah mengerjakan itu. Padahal dia mengerjakannya di tengah malam misalnya. Dia
nggak terlihat tidak pernah piket dan seterusnya. Cuman memiliki keyakinan yang salah bahwa namanya mengamalkan sesuatu itu harus tidak perlu diketahui oleh orang-orang. Tapi jika hal itu bisa berdampak pada suuzon orang lain padanya, maka jangan lakukan itu. Gitu. Jangan lakukan hal itu. Kemudian penyakit yang ketiga adalah merasa tidak butuh, gitu ya. Pernah kita sampaikan, merasa tidak butuh bersimpuh, bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa tidak butuh. Berdoa sambil merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak butuh. Menangis seperti anak kecil, merasa tidak butuh. Itu salah itu. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus seperti itu. Seperti saat Rasul Shallallahu alaihi wasallam sedang umrah. Kemudian saat Rasul menghampiri pintu Ka'bah yang disebut dengan Multazam, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Disinilah wahai Umar, tempat seorang menangis, seorang hamba menangis kepada Allah Subhanahu wa taala." Itu Multazam. Kemudian penyakit yang keempat, hubbut tafakhur. Senang untuk menampilkan kekayaan. Senang untuk membanggakan dunianya kepada orang-orang, memamerkan gitu, membanggakan dirinya kepada orang-orang. Itu juga ternyata penyakit hati. Kemudian penyakit hati yang kelima adalah berkhianat. Dan khianat yang paling besar adalah khianat yang dilakukan oleh para pasangan suami istri pada pasangan yang lain. Khianatan terbesar. Kemudian setelahnya al-hasad. Kemudian penyakit hati yang ketujuh adalah su'udzon. Dan penyakit hati yang kedelapan adalah ihtiqarul muslimin. Merendahkan orang-orang. Menganggap orang lain itu hina. Menganggap orang lain itu tidak bernilai. Menganggap orang lain itu tidak memiliki apa-apa. Menganggap orang lain itu tidak pantas untuk berbicara. Menganggap orang lain itu tidak pantas untuk hadir. Dan seterusnya. Kemudian penyakit hati yang ke-10 adalah kemunafikan. Ada nifak aqadi, keyakinan. Dan nifak amali. Itu penyakit hati yang ke-11. Dan penyakit hati yang ke-12 jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah al-ghurur. Penyakit hati yaitu al-ghurur. Al-ghurur. Apa itu al-ghurur? Secara bahasa ia adalah tertipu. Secara bahasa dia tertipu. Maksudnya apa? Al-ghurur adalah dia yang berbuat zalim kepada orang-orang dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia selalu merasa akan mendapatkan ampunan Allah. Itu al-ghurur. Dia yang selalu sering melakukan kezaliman kepada orang-orang. Dan dia yang sering melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbarengan dengan itu, dia selalu merasa memiliki keyakinan Allah akan mengampuninya. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Itu ghurur. Gitu. Atau definisi yang kedua, arti ghurur itu adalah tenangnya hati seseorang saat sesuai dengan hawa nafsunya, di perkara syubhat dan tipu daya syaitan. Di perkara syubhat dan tipu daya syaitan. Jadi arti yang kedua dari al-ghurur itu adalah tenangnya hati seseorang saat sesuai dengan hawa nafsunya di perkara syubhat dan tipu daya syaitan. Maksudnya apa? Saat al-ghurur itu adalah saat ia sedang melakukan perkara-perkara syubhat. Perkara-perkara yang tidak jelas ini apakah benar atau salah, halal atau haram. Atau saat ia sedang berada di tipu daya syaitan. Maksud tipu daya syaitan adalah perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang salah. Tapi ia mendapati hatinya itu tenang. Saat ia mendapati ketenangan dalam hatinya, saat ia sedang melakukan kesalahan-kesalahan, itu adalah ghurur. Dia tertipu. Dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya betul. Tapi kalau keyakinannya kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang tetap saja membuat dirinya senantiasa melakukan keburukan, sungguh dia telah tertipu oleh dirinya sendiri itu.
Syaitan selalu membisikkan, lakukan saja tidak masalah, nanti bertobat. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Lakukan saja lagi, Allah Maha Pengampun. Lakukan saja lagi, Allah Maha Pemberi kasih sayang, penerima taubat. Lakukan saja lagi. Artinya dirinya telah menipu, jiwanya telah menipu dirinya. Al-ghurur. Dia tertipu. Gitu. Maka yang harus sebenarnya terjadi adalah pertama, seorang itu tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ini kaidahnya. Seseorang betul tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun kesalahan kita, maka jangan sampai kita ini putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang pertama. Betul iya. Seberapapun dosa kita, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah melakukan dosa ini, dosa itu, dosa itu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan juga sampai tertipu. Kadang iblis, syaitan membisikkan kita, antum bertobat, malu antum. Dari kemarin kau selalu mengulang perbuatan, besok juga engkau akan mengulang perbuatan. Setelah sepekan pun pasti engkau akan melakukan perbuatan. Sehingga saat tadinya kita ingin bertobat dari kesalahan kita itu, cuman karena datang bisikan, malu dong. Engkau diingatkan dosa-dosa dan seterusnya. Itu tepis. Bisikan syaitan. Karena yang paling dibenci oleh syaitan adalah saat ia mendapati seorang hamba yang mau bertobat kepada Allah SWT. Karena syaitan saja tahu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan seorang hamba yang mengangkat tangannya ke langit minta ampunan kepada Allah SWT. Gak akan pernah Allah kecewakan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah itu kagum. Allah itu sangat takjub pada seorang yang datang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling Allah kagumnya adalah seorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala bertobat. Jadi kaidah yang pertama, tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa kita. Kisahnya kan banyak ya. Kisah seorang Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Datang kepada ahli ibadah dan bertanya, bisakah saya bertobat? Kalau saya bertobat akan Allah terima? Kenapa emang? Saya telah membunuh 99 orang. Tapi akhirnya saat ahli ibadah itu berkata gak bisa. Akhirnya dibunuh genap 100. Tapi saat datang ke ahli ilmu, saya telah membunuh 100 orang. Dalam syariat kita, barang siapa yang membunuh satu jiwa saja, dia seperti membunuh seluruh manusia dalam syariat kita. Cuman dalam Al-Quran yang mengatakan demikian. Timbang kitab-kitab lain yang ada pada hari ini. Cuman Al-Quran yang menyebutkan siapa saja yang membunuh satu jiwa, itu seperti dia telah membunuh seluruh manusia. Dan siapa saja yang menghidupkan satu jiwa, sungguh ia seperti telah menghidupkan seluruh manusia. Makanya besar pahala seorang wanita kupu-kupu malam, masyhur, yang memberikan air minum kepada hewan kalb, hewan anjing dari kehausannya. Tapi ia berikan minum. Akhirnya apa yang terjadi? Allah ampuni dosa-dosanya. Cuman karena kasih sayangnya kepada hewan anjing itu. Ia beri air karena kehausan yang sangat luar biasa yang terjadi pada hewan anjing itu. Itulah yang dimaksud dengan siapa saja yang menghidupkan satu jiwa, ia seperti menghidupkan seluruh jiwa. Makanya pahala sangat besar sekali. Siapa saja yang berhasil mengeluarkan seseorang dari kesusahannya, pahalanya itu sangat luar biasa besarnya. Tema itu. Nah, itu kaidah yang pertama. Tapi tidak selesai di kaidah itu. Kaidah berikutnya adalah dan tidak terus-menerus melakukan dosa. Kita tahu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan putus asa iya. Tapi kaidah setelahnya adalah jangan juga kita terus-menerus melakukan kesalahan. Kaidah yang ketiga adalah setiap kali kita melakukan kesalahan harus selalu diganti dengan taubat dan amal soleh. Itu yang ketiga. Setiap kali kita melakukan kesalahan, maka harus diganti dengan taubat. Gitu. Kita tutup, kita benarkan dengan taubat dan amal soleh. Kaidah para ulama mengatakan begini.
La kabaira ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar jika selalu beristighfar. Wala saghaira ma'al israr. Dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Nggak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Dia kan besar. Tidak ada dosa besar jika ia mau beristighfar. Dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Itu kaidah para ulama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini dalam surat An-Nisa ayat 110, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim." Siapa saja, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang melakukan satu dosa, su'an, keburukan, aw yadhlim nafsahu, atau ia telah menzalimi dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian ia mau beristighfar pada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, maka ia akan mendapati Allah itu ghafur, maha pengampun, rahim, sangat kasih sayang gitu. Kemudian ayat setelahnya dalam surat Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqaw, sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sifatnya adalah idza massahum ta'ifun minasyaiton, jika ia sedang ketimpa bisikan syaitan, terjebak rayuan syaitan sehingga ia melakukan dosa, tazakkaru, dia akan langsung ingat. Fa idzahum mubsirun, maka dengan seketika itu ia langsung menjadi orang-orang yang basir. Artinya basir itu bisa melihat kesalahannya kemudian mau kembali kepada Allah SWT. Itu tanda orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah idza massahum ta'ifun minasyaiton, jika ia terjebak oleh gangguan syaitan, jebakan syaitan, melakukan kesalahan, tazakkar, ia segera langsung ingat dirinya telah melakukan kesalahan kemudian mau lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat atau karakter orang yang bertakwa. Ada lagi surat Ali Imran ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan", yaitu mereka-mereka yang jika telah melakukan fahisyah, perbuatan keji, adzalamu anfusahum, atau telah menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, ia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru, kemudian ia beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam, dan mereka pun tidak senantiasa mengulanginya, tidak kontinu, tidak ada israr, tidak terus-menerus melakukan keburukannya itu sedangkan mereka mengetahui bahwasanya hal itu adalah perbuatan salah. Itu saat Allah sedang menyebutkan tentang ahli surga. Siapa mereka? Dalam surat Al-Imran yang barusan kita baca, dia yang setelah melakukan keburukan, ia bisa segera ingat, ia ingat kepada Allah SWT. Kemudian mau beristighfar kepada Allah SWT. Dan tidak continue dalam melakukan hal-hal itu. Seperti kisahnya 3 orang itu yang terjebak dalam gua. Salah satu amalannya adalah, ya Allah, waktu itu saudara perempuanku datang meminta pinjaman uang kepadaku. Kemudian aku berikan dengan satu syarat, yaitu agar aku bisa menikmati dirinya. Dan saat hal itu sudah tiba, tiba-tiba putri itu bilang, ittaqillah, takutlah wahai paman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seketika paman itu tahu bahwa ia sedang berada dalam suatu perbuatan yang salah. Kemudian ia ingat kepada Allah, kemudian dia beristighfar, kemudian ia berkata, ya Allah, jika amalku itu engkau terima, aku lakukan itu karenamu, kemudian engkau menerimanya, maka keluarkanlah kami dari terkurung di dalam gua itu. Dan akhirnya Allah bukakan pintu besar, batu besar itu yang menghalangi jalan keluar mereka. Nah, jadi artinya 3 kaidah itu harus benar-benar dipahami oleh kita semua. Tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa kita. Gitu. Tapi kita pun tidak terus-menerus melakukan dosa itu. Tapi sekalipun itu jatuh lagi, Bu, apa yang harus kita lakukan? Taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ketiga. Saat nanti di depan kita jatuh lagi, segera ingat kepada Allah dan taubat lagi dan beristighfar dan ganti dengan amal soleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah saat kita melakukan kesalahan,
Lakukan amal soleh. Karena amal soleh itu bisa menghapus kesalahan yang barusan kita lakukan. Tapi jangan sampai ada keyakinan, ya sudahlah, gurur itu adalah, gak apa-apa lah kita melakukan dosa, nanti setelah ini kita melakukan amal soleh. Biar dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gurur, hanya tertipu. Nanti ada penyakit hati yang setelahnya adalah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dia melakukan keburukan-keburukan, dia merasa aman dari nggak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penyakit hati yang ke-13. Kalau di sini bedanya gurur dengan merasa aman dari siksaan Allah adalah kalau gurur dia melakukan dosa dengan memiliki keyakinan Allah Maha Pengampun. Nanti Allah akan ampuni kita. Nanti saat kita melakukan amal soleh, dosa kita akan terhapus ini. Itu gurur, kesalahan. Kesalahan. Bedanya dengan makar Allah, merasa aman dari siksaan Allah, dia saat melakukan amal keburukan, dia merasa gak akan disiksa sama Allah SWT. Tenang, gak akan disiksa oleh Allah SWT. Siksa Allah datangnya lambat. Tenang. Jadi sebelum datang kita bertobat. Itu merasa aman dari makar Allah SWT. Merasa aman dari siksaan Allah SWT. Dan kedua-duanya adalah penyakit hati. Lihat Bu, apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim berkata, afatul abdi, suatu kesalahan atau sifat ini menjadi satu kesalahan seorang hamba, yaitu ridhahu an nafsihi. Jika ia merasa ridho terhadap dirinya. Oh ya, sudah cukup. Saya sudah tidak akan apa-apa, saya sudah aman, saya sudah... Jadi seseorang jika meridhoi dirinya, ternyata itu cukuplah satu kesalahan. Jika seorang telah meridhoi dirinya, jika seseorang telah merasa memiliki amal, cukuplah itu satu kesalahan, kata Imam Ibnu Qayyim. Dalam kitabnya Madarijus Salikin, di mana beliau sedang menulis tema bagaimana seorang itu berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu kesalahannya adalah jika seorang itu merasa dirinya telah diridhoi. Ya, saya sudah meridhoi diri saya. Diri saya baik orangnya. Saya adalah orang amal solehnya banyak. Saya adalah yang jarang melakukan kesalahan. Saya adalah ini dan itu, kedudukan saya. Itu adalah kesalahan seorang hamba. Lanjutan kalimatnya adalah wa man nadhara ila nafsihi bistihsani syai'in minha faqad ahlakaha. Siapa saja yang melihat kepada dirinya dan ia mendapati ada kebaikan pada dirinya, sesungguhnya orang itu telah mencelakakan dirinya. Subhanallah. Siapa saja yang melihat dirinya kemudian mengklaim, saya punya kebaikan ini, saya punya kebaikan itu, saya punya kebaikan ini, sungguh dia telah mencelakakan dirinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Gitu. Tapi lawan dari inilah yang benar. Saat kita melihat orang lain selalu memiliki kebaikan yang banyak daripada diri kita, itulah yang benar. Yang salah saat kita melihat diri kita selalu memiliki kebaikan. Oh, saya punya kebaikan ini, saya punya kebaikan. Itu salah. Justru yang benar adalah kita yang selalu melihat orang lain memiliki banyak kebaikan ketimbang diri kita. Itu yang tepat. Salah ketika kita bilang orang lain selalu salah. Orang lain kurang dari kita. Kita lebih darinya. Itu salah. Justru yang tepat, orang lain itu lebih amalnya lebih baik daripada amal kita. Dia lebih baik dari kita dan seterusnya. Dia lebih bertakwa dari kita. Dia lebih afqah, lebih faqih dari kita. Dia lagi beriman dari kita dan seterusnya. Justru itulah yang bisa menyelamatkan seorang hamba. Justru petakannya adalah saat seorang hamba mulai melihat dirinya, kemudian meyakini bahwa dirinya adalah orang baik. Itu justru malah suatu kesalahan. Jadi itu tentang al-ghurur. Merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Tapi ia tidak lantas berhenti dari amal buruknya. Jadi itu adalah al-ghurur. Pembahasan terakhir, apa sih hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada al-ghurur ini? Yang pertama adalah lalai dari mentadaburi
lalai dari mentadaburi sunnatullahi fil qaul di alam semesta ini. Dia lalai dari mentadaburi sunnatullah. Sunnatullah itu adalah ketetapan Allah di dunia ini. Maksudnya apa? Saat ia lalai dari mentadaburi peristiwanya Abu Jahal. Lalai dari mentadaburi peristiwanya Fir'aun. Gitu. Lalai dari mentadaburi peristiwanya Qarun. Lalai dari mentadaburi umatnya atau kaumnya Nabi Lut. Lalai dari mentadaburi kaumnya Nabi Syuaib yang membuat timbangan yang mestinya sekilo menjadi 900 gram. Licik dalam timbangan. Apa hukum Allah yang telah Allah berikan kepada mereka-mereka itu? Itu sunnatullah di dunia ini. Orang yang sombong akan Allah jatuhkan. Orang yang tawadu merendah akan Allah tinggikan. Kan gitu. Nah, ketika seorang lalai dari mentadaburi sunnatullah di alam semesta ini, itulah yang banyak membuatnya jatuh ke dalam dosa ini, yaitu gurur. Gitu. Gurur. Sebab yang kedua adalah dia mencintai hubbu tafakhur. Hubbu mencintai at-tafakhur, membanggakan kedudukan agamanya salah satunya. Jadi saat seseorang membanggakan kedudukan agamanya di hadapan orang-orang, itulah yang banyak seorang jatuh ke dalam al-ghurur. Atau ia membanggakan kedudukan sosialnya kepada orang-orang. Itu pun yang banyak menjatuhkan seorang ke dalam sifat ghurur. Artinya ia membanggakan atau ia senang dengan jabatannya. Itu banyak membuat dia jatuh ke dalam ghurur. Senang dengan jabatannya. Gitu ya. Kemudian senang dengan kedudukan dalam agamanya. Bahkan dia merasa senang dengan ilmunya yang banyak. Atau bahkan ia senang dalam statusnya sosialnya seperti apa. Itulah yang banyak menjatuhkan seseorang kepada sifat al-ghurur yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghurur itu sebuah dosa. Misalnya contoh kisah saat Bilal diminta untuk azan saat Fathu Makkah di atas Ka'bah. Apa ucapan musyrikin Quraisy saat itu? Dia merasa hamba saya berkulit hitam naik ke Ka'bah kemudian azan. Itu ghurur. Orang itu jatuh ke dalam ghurur karena apa? Karena kedudukan di kaumnya. Maka hati-hati. Justru semakin Allah berikan kedudukan yang tinggi, dia harus semakin dekat, semakin merendah. Itu yang harusnya sebenarnya terjadi. Dan ketiga, penyebab yang biasa atau sering menjatuhkan seorang pada suatu kesalahan itu ghurur, penyakit hati itu ghurur, yaitu adalah meremehkan kebenaran cuman karena pengikutnya lemah atau sedikit. Gitu. Jadi kalau itu ada pada diri kita, maka sungguh pasti kita akan jatuh ke dalam dosa yaitu al-ghurur, kesalahan itu al-ghurur. Jadi kita mengecilkan atau meremehkan atau bahkan menolak kebenaran cuman karena para pengikutnya itu adalah orang-orang lemah atau jumlahnya sedikit. Gitu. Nah, kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 7 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana." Sungguhnya orang-orang yang tidak takut akan adanya hari di mana mereka bertemu dengan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Waradu bil hayatid dunya. Dan mereka lebih meredoi kehidupan dunianya. Watma'annu biha. Dan ia merasa tentram, nyaman dengan kehidupan dunianya. Walladzina an ayatina ghafilun. Dan mereka yang senantiasa lalai dari ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar. Mereka lah golongan yang tempat kembalinya adalah neraka. Bima kanu yaksibun. Karena ulah-ulah mereka sendiri. Jadi surat Yunus ini mengingatkan pada kita untuk tidak memiliki sifat ghurur. Karakternya adalah
Mereka yang tidak takut akan adanya hari di mana kita semua akan bertemu dengan Allah. Kemudian mereka yang selalu redo dengan kehidupan dunianya dan merasa tentram, damai, dan anteng dalam kehidupan dunianya. Dan mereka yang lalai dari ayat-ayat kami, itulah ulaika ma'wahumun nar. Itulah kaum yang tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Abu Bakar sekalipun beliau adalah orang yang terbaik, tapi ia selalu khawatir jika amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah lawannya dari sifat gurur. Orang gurur berbuat maksiat dan anteng dan dia meyakini bahwasanya nanti Allah akan mengampuni dan seterusnya. Berbeda dengan orang beriman seperti yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Orang beriman melihat dosa itu seperti satu kesalahan itu seperti gunung yang sesekali bisa menimpanya dan kalau menimpanya dia akan binasa. Tapi orang munafik tidak. Melihat kesalahan seperti lalat yang bisa diusir begitu saja. Itulah mereka-mereka yang kena karakter atau sifat gurur, penyakit hati gurur. Melihat kesalahan seperti lalat yang bisa digebas, kemudian pergi. Tapi orang beriman melihat satu kesalahan seperti gunung yang akan ditimpakan kepadanya dalam seketika ia bisa binasa. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Juga dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.